Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kang Zeki semuanya? Pada video kali ini saya akan memaparkan bagaimana perkembangan terbaru tentang pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer untuk seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2020. Kalau kita mengikuti perkembangan dari penyelenggaraan UTBK di tahun 2020 ini memang sudah banyak mengalami perubahan sejak awal direncanakan karena ada pandemi corona di sini dan kemudian ada pelaksanaan kebiasaan baru atau era new normal, maka terjadi perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan UTBK di tahun 2020 ini. Apa saja perubahannya? Yuk kita ikuti video ini selengkapnya. Perubahan yang pertama adalah berkaitan dengan perubahan waktu ujian. Ini sangat penting dari sobat sekalian, adik-adik semua yang pada tahun ini mendaftar UTBK SBMPTN di tahun 2020 untuk dapat mengetahui. Ada perubahan yang pertama adalah tentang sesi ujian. Pada perencanaan yang dahulu bahwa UTBK itu dilaksanakan untuk setiap harinya dalam 4 sesi kecuali pada hari Jumat. Jadi rencananya dulu untuk hari Minggu sampai dengan Kamis itu ada sesi 1 sampai sesi 4. Sesi 1 jam 7 sampai dengan jam 9.15. Kemudian sesi 2 jam 9.45 sampai jam 12. Kemudian sesi 3 jam 12.30 sampai dengan 14.45. Dan sesi keempat jam 15.30 sampai 17.45. Semuanya di local time atau waktu di mana UTBK dilakukan. Jadi kalau waktu Indonesia Barat ya jam 9.45 waktu Indonesia Barat, misalnya itu sesi 2. Kalau jam 12.30 berarti ya 12.30 waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Semuanya mengikuti itu. Kemudian di hari Jumat ada 2 sesi jam 8 dan jam 13.30. Nah, mengikuti perkembangan pandemi COVID ini kemudian ada perubahan di mana dalam sehari itu maksimum hanya ada 2 sesi. Yaitu sesi 1 jam 9 sampai dengan 11.15. Alokasinya memang lebih dari 2 jam 15 menit. Kemudian jam 14 sampai jam 16.15 atau 2 jam 15 menit. Kalau kita lihat memang waktu untuk sesi 1 dan sesi 2 itu adalah 2 jam 15 menit. Tapi ingat bahwa 2 jam 15 menit ini tidak hanya dipakai untuk pelaksanaan atau mengerjakan tes saja. Ada pemeriksaan, ada latihan, dan sebagainya di sana, sehingga waktunya adalah 2 jam 15 menit untuk setiap sesinya. Ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh para peserta dan penyelenggara untuk menjalankan UTBK ini. Yang kedua, selain dari sesi ada perubahan, yaitu waktu ujiannya itu semula kan tanggal 5 sampai dengan 12 Juli tahun 2020. Nah, sekarang ditambah lagi ada 2 batch. Jadi batch pertama itu ada tanggal 5 sampai dengan 14 Juli 2020 atau hampir sama dengan jadwal semula. Yang kedua bisa dilaksanakan nanti untuk batch 2 tanggal 20 sampai dengan 29 Juli tahun 2020. Jadi ada perbedaan ini kenapa? Karena memang ada pusat UTBK yang dulunya itu sehari 4 sesi kan harus dipotong menjadi 2 sesi. Sehingga pasti akan membutuhkan atau memerlukan waktu tambahan ya, dimana yang semula 5 sampai 12 Juli 2020 kemudian diubah 5 sampai 14 Juli dan 20 sampai dengan 29 Juli 2020. Menurut panitia itu ada waktu cadangan tanggal 30, kemudian tanggal 1 dan tanggal 2 Agustus 30 Juli, kemudian tanggal 31 ada Idul Adha 1 Agustus dan 2 Agustus itu adalah waktu cadangan kalau ada hal-hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan UTBK di tahun 2020. Itu perubahan sisi waktu ujian. Nah, teman-teman atau adik-adik semuanya nggak usah bingung, tidak usah tidak usah risau, nggak usah geger tentang perubahan ini. Hanya adik-adik semua nanti akan diumumkan perubahan dari waktu atau jadwal adik-adik untuk UTBK itu ya, kapan adik-adik akan
diberikan waktu untuk ujian, jadwalnya kapan. Yang mengatur adalah LTMPT dan Pusat UTBK dari perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan UTBK itu. Jadi nggak usah geger ya situ. Yang berikutnya bahwa nanti setelah diumumkan, adik-adik semuanya atau rekan semuanya dapat masuk atau login ke LTMPT, situsnya LTMPT yang kemarin untuk mendaftar, kemudian dapat mencetak ulang kartunya, sehingga adik-adik tahu persis kapan, di mana UTBK dilaksanakan untuk adik-adik semua. Seperti itu. Intinya dari perubahan ini adalah mengurangi pergerakan antar daerah peserta UTBK pada saat melaksanakan UTBK itu. Misalnya orang dari Blora tidak harus ke Surabaya atau tidak harus ke Semarang, misalnya seperti itu. Orang dari Brebes nggak harus ke Semarang misalnya. Nanti pusat UTBK akan mengatur bagaimana pusat-pusat UTBK dan kerjasama mitra dengan SMA, SMK yang ada di daerah-daerah seperti itu. Nah, itu yang akan mengatur UTBK. Adik-adik semua nggak usah risau, nggak usah bingung seperti itu. Nah, setelah masuk ke situs LTMPT nanti akan ada kartu peserta baru ya, kartu peserta yang baru yang nanti sudah tertera jadwalnya di sana. Itu perubahan yang terkait dengan waktu dan lokasi dari ujian LTMPT. Nah, untuk materi ujiannya tetap sama. Jadi materi ujiannya untuk UTBK di tahun 2020 masih sama dengan di saat pengumuman yang kedua, perubahan kedua, di mana hanya tes potensi skolastik. Pada tahun 2019 yang lalu, alokasi waktu untuk TPS itu 120 menit. Tetapi untuk sekarang, alokasi waktu untuk TPS hanya 105 menit atau 1 jam 45 menit. Adik-adik atau rekan-rekan semuanya harus mengerjakan tes potensi skolastik. Saya kira sudah pada paham, adalah tes untuk kemampuan penalaran umum, kemudian pengetahuan kuantitatif, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, keempat topik ini semuanya akan diujikan kepada adik-adik semuanya di tes potensi skolastik. Nah, nanti masing-masing topik ini akan diujikan secara terpisah-pisah, jadi waktunya tertentu, tidak bisa campur-campur tidak. Jadi misalnya penalaran umum berapa menit, kalau dahulu misalnya 35 menit misalnya, kemudian pengetahuan kuantitatif berapa menit akan diatur oleh LTMPT, seperti itu. Menyesuaikan saya kira dengan soal-soalnya yang di sana, seperti itu. Banyak yang meminta untuk dibuatkan bagaimana sih tips trik untuk mengerjakan TPS ini. Nanti akan saya buatkan video bagaimana tutorial untuk TPS ini, dan mungkin sudah banyak juga yang menyusun video-video seperti itu. Nah, ini adalah terkait dengan perubahan, jadi kegiatan apa yang harus Anda lakukan terkait dengan UTBK. Seperti yang kita ketahui bahwa pengerjaan tes itu adalah 105 menit atau 1 jam 45 menit saja untuk TPS ini, tapi rangkaian kegiatan untuk UTBK sendiri untuk sesi 1 dan sesi 2 dapat Anda lihat di sini. Anda jam 9 sudah harus memasuki ruangan, ya, walaupun TPS sendiri akan dilakukan dimulai jam 9.30. Nah, tentu sebelum jam 9 Anda sudah harus hadir di lokasi agar ada pemeriksaan, tata cara protokol kesehatan, dicek suhu dan sebagainya di sana, kemudian menunggu di ruang tunggu yang sudah ditentukan. Anda nggak boleh bergerombol, berinteraksi dengan peserta lain, karena akan memungkinkan terjadi kontak yang tidak diinginkan, sehingga resiko penyebaran COVID akan dihindari seperti itu. Jadi jam 9 lebih 05 akan ada pemeriksaan identitas, jam 9.25 akan ada latihan. Latihan ini diperlukan agar Anda terbiasa untuk menggunakan perangkat lunak, karena ini menggunakan komputer dalam mengerjakan tes, bagaimana mengklik, bagaimana memilih membaca soal, dan memilih jawaban, sehingga dengan latihan ini Anda akan lebih mudah ketika mengerjakan soal sebenarnya untuk TPS yang akan dimulai pada pukul 9.30 sampai dengan 11.15 atau pukul 14.30 sampai dengan 16.15, di mana Anda mengerjakan tes potensi skolastik hanya satu mata ujian saja. Ya, untuk sesi 2 memang dimulai pada pukul 14, ada
selisih waktu atau jeda waktu yang cukup panjang yang dipakai oleh panitia penyelenggara untuk misalnya menyiapkan nanti di sesi 2 itu. Jadi bagaimana menyiapkan ruangnya, sterilisasi ruang dan sebagainya itu akan dilakukan dalam waktu yang cukup lama dari jam 11.15 sampai dengan 14.00 itu. Oke, jadi silakan Anda persiapkan diri secara baik. Dan yang paling penting bahwa peserta harus memenuhi hal-hal ini dalam pelaksanaannya. Yang pertama, peserta harus dalam kondisi sehat. Ingat pernyataan Anda bahwa peserta harus dalam kondisi sehat ketika mengikuti ujian UTBK ini. Ya, seperti itu. Jadi kalau Anda tidak sehat pada saat waktu ujian tidak sehat, maka Anda tidak diperkenankan untuk mengikuti UTBK sampai jadwal UTBK selesai seperti itu. Nah, maka dari itu pesan dari panitia memang ada dalam 14 hari ini silakan isolasi mandiri, artinya tidak bergaul dengan teman-teman yang lain yang beresiko Anda nanti sakit atau tertular COVID-19 atau bahkan sakit yang lain seperti itu. Maka jaga kondisi agar Anda tetap sehat sampai dengan pelaksanaan UTBK. Yang berikutnya Anda sebelum ujian, sebelum mendatangi lokasi UTBK, Anda harus bersih-bersih diri. Anda mandi, ya, kemudian cuci rambutnya, pakai pakaian yang bersih, pakaian yang sudah disetrika, sehingga Anda benar-benar bersih ketika masuk atau memasuki lokasi UTBK itu. Ketika memasuki lokasi UTBK pun Anda tidak boleh untuk bergerombol, Anda tidak boleh untuk bersama-sama dengan teman yang lain. Anda ya datang ke dalam lokasi ujian saja, tidak perlu mampir-mampir ke tempat yang lain seperti itu. Kemudian berikutnya seperti yang sudah disampaikan di kartu yang dulu, Anda harus menggunakan masker ketika mengikuti ujian, dan yang ini ada tambahan di Siarpes kemarin, Anda harus menggunakan face shield atau pelindung muka. Ya, jadi face shield itu di mana? Ya, Anda boleh untuk membuat sendiri. Pakai misalnya Anda bisa menggunakan plastik mika ya, plastik mika, kemudian Anda modifikasi menjadi face shield bisa juga, atau Anda bisa membeli juga diperbolehkan. Silakan, masih ada waktu Anda untuk membuat face shield atau face shield ini atau membelinya, memperolehnya bagaimana agar ketika nanti UTBK Anda tidak kesulitan. Biasanya mendekati hari-hari orang banyak akan mencari, sehingga silakan mulai sekarang Anda sudah menyiapkan face shield itu. Ya, demikian informasi perubahan UTBK ini yang kita rangkum dari Siarpes dari LTMPT ya pada kemarin sore. Mudah-mudahan adik-adik semua, rekan-rekan semuanya dapat mempersiapkan UTBK ini dengan baik, sehingga SBMPTN di tahun 2020 untuk Anda dapat sesuai dengan harapan, Anda dapat diterima di perguruan tinggi negeri sesuai dengan yang Anda tuju. Oke, see you in next video, and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.